Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang baik ini insyaallah seiring dengan turunnya hujan yang merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah, melaksanakan perintah sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, marilah kita berpindah dari satu kewajiban menuju kepada kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Untuk itu, bagaimana tradisi kaum santri sebelum memulai suatu materi pembacaan satu kitab, hendaknya kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita yang menjadi wasilah perantara dari sampainya ilmu Allah. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati kita semua, memberkahi rezeki kita, menyembuhkan yang sakit, melapangkan yang sempit, memudahkan setiap urusan yang sulit, menjauhkan kita semua, keluarga kita dari segala musibah dan bala. Ada khusus untuk sahibul bait, ya, sahibul wilayah, orang tua kami berbahagia beberapa segi. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah tambahkan manfaat dan keberkahan, dan Allah jaga dari segala keburukan. Ala hadhihi dunia wa ala kulli niyatin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila muslimin ala kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Al-Jawi Al-Fatani, thumma ila masyayikhina wa usulina wa qurina wa kulli man hakim alaina, wa ila jami' awliya Allahi ta'ala wa sahabatina sufya ila maqam wa halat wa'ahum wa ila jami' al-musannifin wa mufassirin wa muhaddithin wa fuqaha wa usuliyin, wa nas'alullaha min kulli khair wa nafa'ana wa nafa'ana an kulli syarrin wa khair bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman bayyana wa akhirna bis-shalihin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli da'waiha wa afatil asya wa shifaiha wa nuril aqwaliha wa qutiha wa hurmatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Rumah boleh minta bantal buat ya? Nah, kalau boleh ini kita, kalau saya kalau paha aja ya nggak boleh kita, harus lebih tinggi. Nah, maaf ya, maaf nih, udah aman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Wa qala khalidina fiha abada inna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Subhanallah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Alladzina amanu, adapun orang-orang yang telah beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan telah
berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, a'zamu darajatan 'indallah, mereka itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan, Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dan keridhaan, wa jannat, dan dengan surga, lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang kekal atau tetap. Khalidina fiha abada, mereka menghuni surga itu secara abadi selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun 'azim, sesungguhnya Allah itu di sisinya lah terdapat ganjaran yang agung. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang 3 sifat dari orang-orang yang mukmin yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Seperti kita ketahui bahwasanya iman adalah satu-satunya pembeda antara orang yang beruntung dengan orang yang celaka. Katakanlah si A dengan si B itu sama-sama berbuat kebaikan, sama-sama jujur, sama-sama senang berderma, senang membantu sesama misalnya. Tetapi yang satu dia beriman kepada Allah, yang satu tidak beriman kepada Allah. Maka dalam akidah kita sebagai seorang mukmin dan muslim, yang tidak beriman kepada Allah itu tidak akan mendapat manfaat apapun dari kebaikannya di akhirat. Kenapa? Karena tidak adanya iman kepada Allah. Jadi iman itu yang menentukan. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling utama. Maka Nabi di situ menjawab, imanun billah. Rawahu Bukhari. Amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah. Siapa yang beriman, maka iman itu akan memberikan manfaat. Walau bimithli dzurrah, walaupun imannya itu seberat biji jagung, kalau dibaca dzurrah, atau bimithli dzarrah, atau seberat biji sawi, berarti lebih ringan lagi. Oleh karena itu kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk apa? Menghindari mengucapkan percuma ente, itu hindari itu. Ya, itu kan sering terlontar bapak sekalian. Ya kan? Percuma ente sholat kalau masih begini, ada yang begitu tuh. Ya, percuma ente udah haji, percuma disedekah. Nah, kalimat itu kita hindari, sebisa mungkin kita hindari. Karena pada akhirnya tidak ada yang percuma sama sekali. Iman seberat biji sawi, Allah terima. Amal seberat biji sawi, Allah terima. Allah hadirkan, Allah berikan balasan, entah kebaikan, entah keburukan. Sementara kalau kita mengatakan percuma, seakan-akan itu sia-sia. Perkara ada orang yang rajin sholat tapi rajin bohong misalnya, rajin puasa tapi rajin pula berkhianat, itu nanti bagaimana nilai amal ya terserah Allah, bukan urusan kita. Itu dihindari sekalian itu, karena iman itu begitu kepada Allah. Nah, selanjutnya orang mukmin itu lahum darajat. Orang mukmin itu bertingkat-tingkat derajat, tidak sama saudara sekalian, bergantung keimanannya dan ketakwaannya serta amalnya kepada Allah. Ingat pertanyaannya, apakah iman yang menentukan amal mempengaruhi amal, atau amal mempengaruhi iman?
yang mempengaruhi itu? Apakah kalau amalnya bagus, imannya bagus, atau kalau imannya bagus, amalnya bagus? Nah, kalau kita lihat Nabi menyebutkan, maka amal itu yang mempengaruhi iman sebetulnya. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kan gitu kata Nabi itu kan. Yazidu bi ta'ah. Iman akan naik dengan ketaatan. Berarti perbuatan bisa mempengaruhi keyakinan. Seperti orang yang enggak sholat. Wah iya itu bilang. Ini sholat itu harga mati Bapak sekalian. Ya, harga mati. Sampai harga matinya sebelum mati masih wajib sholat. Masih hidup nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dalam tanda kutip, masih diwajibkan sholat sesuai dengan keadaannya. Orang yang terbiasa nggak sholat, barangkali, ya, pada awal pertama ninggalin sholat merasa bersalah, ya kan, lama-lama, ya kan, dari 5 cuma 4 dia kerjain, merasa nggak enak. Lama-lama dari 4 cuma 3 yang dia kerjakan. Pelan-pelan pada suatu titik akhirnya nggak sholat udah biasa aja. Kenapa? Itu bukti perbuatan bisa mempengaruhi keimanan dan keyakinan kepada Allah. Yang tadinya merasa bersalah jadi tidak ada rasa bersalah. Itu perbuatan. Nah, orang mukmin itu bertingkat-tingkat keimanannya. Ada kelompok yang disebutkan oleh Nabi sebagai orang-orang yang memiliki manisnya iman. Iman itu rasanya manis. Kalau seseorang itu sudah merasakan manisnya iman, apa buahnya? Yang pertama, kata para ulama, di antara buahnya kalau iman itu manis adalah dia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Jadi beribadah itu lezat, nikmat, tidak merasa payah, ya, tidak merasa payah, tidak merasa capek. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sering berkata kepada sahabat Bilal. Apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis-shalah. Bilal, biarkan kami beristirahat dengan salat. Jadi Nabi sudah kayak gitu. Jadi salat itu dalam tanda kutip hiburan. Salat itu menyenangkan. Salat itu nikmat bagi Nabi dan para sahabat. Sementara bagi kita kebanyakan, jangan-jangan sholat itu beban, ya kan? Sholat itu berat. Alhamdulillah, alhamdulillah ini. Ya. Itu kalau udah imannya manis, ibadah itu besar. Yang kedua, kalau imannya itu manis, apa buahnya? Mudah untuk diajak berbuat kebaikan. Bahkan kalau perlu dia mencari-cari peluang kebaikan. Dan kalau terluput satu peluang dia merasa sedih, merasa menyesal. Itu diantara akhlaknya Rasulullah SAW itu apa? Senang menjamu orang. Ya. Disebut dalam sebuah hadis itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita ada hatam kitab itu. Ya kan? Saya yakin insya Allah masih ingat semua hadis itu. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu kata dia, ihmilni ya, wahai Rasulullah, tolong menjamu saya. Kata Nabi, nah ini, saya lagi nggak punya apa-apa, begitu kira-kira. Artinya Nabi nggak bisa menjamu. Maka ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, adulluhu ala man yahdilu. Ya Rasulullah, akan saya tunjukkan kepada dia orang yang bisa menjamunya. Nah, bahwa Nabi bersabda, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang mengikuti petunjuknya. Nah, di sini berarti kalau kita breakdown begitu ya, ada 4 karakter berarti. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sahabat Nabi yang tadi menawarkan untuk memberi petunjuk. Yang ketiga adalah orang yang mampu menanggung. Yang keempat adalah si tamu. Datang si tamu, Nabi gak bisa jamu. Sahabat yang di sebelah Nabi juga gak bisa menjamu. Tapi apa kalau tamu itu disuruh pulang? Disuruh pergi? Tidak.
Sahabat yang tidak bisa menjamu itu menunjukkan kepada orang lain yang bisa menjamu. Apa artinya? Kata para ulama, para sahabat tidak ingin melewatkan peluang untuk berbuat kebaikan. Kalau mereka tidak sanggup mengerjakannya, mereka akan bawa kepada orang yang mungkin bisa menanggung. Bukan kalau kita, oh saya nggak bisa, terus udah pergi, nggak begitu. Itu semangat para sahabat itu. Mudah untuk berbuat kebaikan, itu buah dari kalau imannya manis. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa merasakan manisnya iman. Dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, kalau saya tidak salah ingat, itu Nabi pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 sifat yang kalau itu terdapat pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Ini ikhtiar kita bahwasanya dia. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman sehingga mudah dalam beribadah, taat, mudah dalam berbuat kebaikan, yang pertama Pak, jadikan Allah dan Rasul di atas yang lain, di atas yang lain, bahkan di atas kepentingan kita. Yang seandainya, kata para ulama, seandainya perintah Allah dan Rasul itu merugikan kepentingan duniawi kita, kita tetap mengutamakan Allah dan Rasul. Yang seandainya perintah Allah itu bertentangan dengan keinginan kita, kita masih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ingat berapa lama beliau menunggu punya anak? Kan Rabbi habli minas sholihin. Itu kan doa beliau itu, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Itu bukan setahun 2 tahun. Mohon maaf. Saya kan nggak tahu kondisi internal dan kutip ya. Barangkali ada di sini yang mungkin sampai sekarang belum punya keturunan, atau punya anak dan mantu yang menikah puluhan tahun belum punya keturunan. Saya bukan maksudnya menyindir, bukan. Ya, kalau kata orang Jawa, kalau buat nenek ini ya. Karena saya nggak tahu gitu kan. Tapi begini, Nabi Ibrahim itu menikah sekian lama dengan istri pertama beliau, itu belum punya keturunan. Ada ulama mengatakan ketika beliau berusia di atas 120 tahun, sedangkan istrinya yang kedua, ketiga itu, ya kan, itu sudah cukup sepuh juga, ya kan, Sayyidah Hajar. Itu baru dikaruniai putra, yaitu Ismail. Sementara anak beliau yang kedua, yaitu Ishak, ya kan, itu baru lahir setelah Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, berusia di atas 90 tahun. Artinya puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengharapkan seorang putra, begitu kan? Dan putra yang didamba-dambakan itu, yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya itu, baru lahir disuruh pergi. Disuruh pergi dulu, ya, disuruh pergi dulu. Disuruh pergi, diletakkan di sebuah lembah yang terpencil, lagi sunyi, yang tandus, yang sekarang kita kenal sebagai kota Mekah. Bayangkan. Tapi karena itu perintah Allah, ya harus sami'na wa ata'na. Keinginan beliau, kerinduan beliau, harapan beliau dilepas demi perintah Allah. Nah, itu luar biasa itu ya. Nah, jadi perkara pertama ini merujuk kepada masalah akidah jamaah Allah, ya kan, bahwa sekarang perbandingan kita bukan apa keuntungan, apa kerugian, tetapi perbandingannya adalah bagaimana hal ini diri kita bandingkan atau kita sandingkan dengan perintah agama. Nah, jika bertentangan, maka kita tinggal, walaupun secara duniawi barangkali itu merugikan. Nah, itu masalah akidah. Yang kedua kata Nabi kita adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mendapatkan manisnya iman adalah orang yang tidaklah dia mencintai seseorang kecuali itu karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Kalau yang pertama tadi masalah keinginan
keimanan, masalah akidah, keyakinan. Kalau yang kedua ini karena masalah hubungan dengan sesama, berarti masuk babnya bab muamalah. Orang yang mendapat warisan iman itu yang ketika bermuamalah, dia kalau suka sama orang, rasa suka itu karena Allah, bukan karena orang itu menguntungkan, bukan karena orang itu memberikan sesuatu, tetapi semata-mata karena Allah. Nggak suka juga sama, nggak sukanya karena Allah, bukan karena orang itu mengganggu kepentingan pribadinya, tapi karena orang itu misalnya akan membahayakan agama Allah, ya kan? Orang ini berbahaya nih buat agama Allah misalnya. Kalau udah kayak gitu, mau secanggih apapun pemikirannya, mau seciamik apapun kemasannya, jangan ikut, karena sudah bertentangan, membahayakan. Misalnya naudzubillah, cuma naudzubillah. Maka dalam Islam itu berkawan itu diatur atau tidak? Atau boleh sama siapa aja? Kan ada tuh yang ungkapan nggak tahu siapa yang mengatakan berkawan sama siapa aja boleh, yang penting gak ikut-ikutan, ya kan? Dari yang bapak masih kecil sampai saya segini masih ada itu ungkapan seperti itu. Berkawan sama siapa aja bergaul, yang penting gak ikut-ikutan. Jadi saya nggak tahu tuh siapa yang mengucapkan kalimat itu pertama kali. Tapi kalau kita timbang dengan prinsip Islam, itu benar apa tidak? Tidak benar. Karena Islam mengatur, Islam memberikan petunjuk kepada siapa kita bergaul, kita berkawan, kita duduk. Kalau bahasa Nabi, cari teman yang seperti penjual minyak wangi, kan gitu kan? Kalau kita berkawan sama penjual minyak wangi, kalau kita lagi butuh kita bisa beli, dapat minyak wangi. Kalaupun kita nggak beli, dia lagi meracik, terus kata dia, sini, sini, cobain deh. Apa enggak? Gratis kan? Gratis dong. Kalaupun nggak disemprot, dia lagi meracik, kita nyium aromanya tetap wangi. Itu masalul jalisil soleh. Itulah perumpamaan dari seorang teman yang soleh. Lihat. Maka dalam yang kedua ini muamalahnya. Jadi kalau kita duduk sama orang, bergaul dengan orang, kenal sama orang, bukan karena pangkatnya, kedudukannya semata-mata, tapi karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, karena Allah. Jadi kita berukhuwah itu semata-mata karena Allah. Ya, kepentingan bisa beda, keinginan bisa beda, ya kan? Tapi kalau diikat dengan hubungan itu karena Allah, itu akan memberi doa dari Allah dan menurunkan manisnya iman. Ya, insya Allah, amin ya Rabbal. Itu yang kedua, itu masalah muamalah yang disasar. Pertama tadi akidah, yang kedua adalah muamalah. Nah yang ketiga katanya yang terakhir terkait dengan orang yang mendapat manisnya iman, siapa katanya di kita? Wa yakrah ayyauda ilal kufri kama yakrah ayyuda fahimah. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia nggak suka kalau dia itu dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga ini masalah apa ini? Komitmen. Bahasa kasarnya begini. Bahasa kasarnya ya. Siapa sih yang berarti tadi yang nggak punya aib di masa lalu? Coba tuh, ya kan? Yang baru 2 tahun dari masjid ya, yang baru 3 tahun belakangan baru pengen kenal agama, baru pengen belajar agama, dulu mulainya mana aja, main apa aja, duduk di mana aja, gitu kan? Kalau kita mau buka-bukaan, pasti punya aib, pasti punya salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang memperbaiki dirinya. Karena yang lalu, kalau dia bertobat kepada Allah, itu dihapus sama Allah. Udah gak ada soal. Maka kata Nabi, at-taib ilallah karena bila dan balah. Orang yang bertaubat kepada Allah itu seperti orang yang gak ada dosanya. Gak ada dosanya. Kalau yang bertaubat kepada Allah, tapi untuk bisa mencapai taubat yang kata Nabi gak ada dosa itu, perlu komitmen diri bahwa oke lah, dulu kita jahiliyah, sekarang kita nggak ulang lagi. Begitu komitmen.
Nah, kalau terkumpul tiga sifat itu, jamaah yang dirahmati Allah, pada diri seorang mukmin, di mana akidahnya bagus, imannya kepada Allah dan Rasulnya tinggi, dia jadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas di atas segala kepentingan pribadi, lalu muamalahnya kepada seorang itu semata-mata karena agama, dia cinta karena agama, dia nggak suka karena agama, dan dia komitmen dengan dirinya. Saya sudah bertobat, saya sudah minta maaf, saya sudah minta ampun, saya tidak akan ulangi. Ini orang yang mendapatkan manisnya iman. Mudah-mudahan kita semua mendapat hal demikian. Amin. Baru kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah punya hal-hal seperti tadi mudah untuk mengamalkan ayat yang tadi kita baca. Apa itu? Amanu wa hajaru wa jahadu. Mudah diajak kepada kegiatan-kegiatan iman, mudah untuk terus meningkatkan keimanannya kepada Allah, mudah diajak untuk hijrah. Secara batin maknanya adalah mudah untuk meninggalkan perbuatan yang buruk menuju pada perbuatan yang baik. Itu secara batin. Bahkan kalau hijrah fisik dalam kondisi tertentu, pindah tempat kerja karena di tempat yang pertama ini misalnya apa, saya sholatnya terkendala misalnya gitu kan. Padahal sementara ada peluang lain untuk bisa sholat walaupun jadinya sedikit lebih kecil misalnya gitu loh, tapi dia berani ambil. Lalu dia mudah diajak untuk berjihad, mengorbankan baik sebagian daripada hartanya atau barangkali dalam kondisi khusus bahkan nyawanya siap dia korbankan untuk agama Allah. Tapi tanpa iman yang kokoh nggak bisa. Nggak usah disuruh berniat dengan nyawa, disuruh sedekah aja susah. Betul? Perhitungan. Ya, disuruh sedekahnya perhitungan. Buru-buru disuruh sedekah nyawa, sedekah harta, ya perhitungan. Kalau imannya kepada Allah nggak kokoh, ya naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau tanyakan terkait materi kita atau yang lain, saya persilakan. Ini kita sampai jam berapa nih? Akhir ini mana ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Jam 7:04. Nah, masuk jam waktu. Masya Allah. Kalau ada mau, ya mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak dulu, istrinya ada anak juga yang tetap muda. Apa orangnya? Nah, asal kita bunuh ini. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang baik. Ini berat nih ya. Yang pertama tentang hulun ain dan gilman, ya kan? Hulun ain dan gilman. Pertama gilman dulu. Ya, gilman itu jamak dari bulan. Ya, bulamun. Ya, bulamun. Bulan itu dalam bahasa Arab biasanya tradisi bahasa bulan itu untuk menyebut orang-orang atau laki-laki yang usianya sekitar 9, 10 sampai 12 tahun. Ya, mungkin apa ya? ABG ya, apa ya? Ya, itulah pokoknya ya. Jadi kira-kira 9, 10, 11 sampai 12 tahun. Yang secara sosial tradisi ketika aturan diturunkan pada saat yang silam berarti bulan itu merujuk kepada strata atau kelas budak-budak, kelas budak, tetapi yang masih umur segitu. Bulan, kan? Itu sebetulnya sudah. Di antara yang Allah berikan ya, kenikmatan surga itu adalah haulul ain, bidadari dan gilman. Ya, bahasa sederhananya barangkali orang-orang yang melayani ya para penghuni surga. Ya, jadi bidadari, wildanul jannah, gilmanul jannah itu diposisikan sebagai orang-orang yang melayani para penghuni surga.
konteks melayani, saya pertegas lagi di situ, jangan dipersempit hanya dalam arti maaf seksual semata. Misalnya, kalau seorang penghuni surga laki-laki akan dilayani oleh 80 bidadari misalnya. Nah itu jangan orientasinya seksual, gitu. Karena kata dilayani itu atau servis di situ dalam banyak aspek. Diambil makan, diambil minum, diambil baju, itu kan pelayanan. Tidak hanya masalah hubungan badan. Dan ini disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa ketika suami istri itu masuk ke dalam surga, laki-laki itu makhluk yang sangat visual, betul atau tidak? Ya, ketimbang perempuan. Laki-laki itu lebih visual, lebih mengandalkan penglihatan. Ya kan, senang lihat yang bagus kan gitu kan laki-laki itu. Nah sekarang nih, kalau suami istri itu soleh dan soleha, sama-sama masuk surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan wajah sang istri itu, istri kita itu, Allah jadikan sebagai yang paling cantik, melebihi cantiknya para bidadari yang ada di situ. Dan secara teori kemudian kata para ulama, kalau suami melihat istrinya sudah yang paling cantik, maka kepada yang kurang cantik tidak akan melirik. Tidak perlu khawatir kepada istri sebetulnya kalau dia salihah. Kita mohon tuh kamu yang surga gimana nih Pak Ustaz? Betul gitu. Tenang aja Bu, gitu kan. Laki ente melihat ente yang lain lewat. Kalau daunnya Mbah Mun almarhum, Mbah Mun Budet, bidadari itu seperti snack, makanan ringan. Ya. Sementara istri itu Allah jadikan makanan utama. Begitu udah lihat makanan utama, yang ringan udah nggak perlu lagi. Kenapa? Hah? Jangan dibalik. Kebaikan makan ringan masuk angin. Gitu kan? Gara-gara nasi belum masuk, makanan suci mulut gitu kan. Jadi begitu. Ya, jadi pelayanan dia, tapi bukan dalam arti seksual. Allah Maha Adil. Wanita-wanita muslimah yang ketika di dunia wafatnya dalam keadaan belum menikah, Allah berikan pasangan. Mungkin bahasanya bidadara. Ya, pokoknya begitulah kira-kira ya. Allah berikan pasangan yang baik. Ya. Saya kira itu Allah. Tadi siapa lagi? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Bahwa iman, ilmu dan amal itu dalam pelaksanaannya harus benar. Mohon dijelaskan. Baik, pertanyaan baik. Bagaimana memahami konsep iman, ilmu, amal itu harus sejalan dalam pelaksanaannya? Benar bahwa antara iman, ilmu, dan amal itu harus sejalan. Para ulama sering memberikan contoh seperti ini. Seseorang yang mengerjakan suatu amal, ya, tapi tanpa iman, ya, sebagus apapun amalnya itu sia-sia. Jadi iman itu menentukan pahala atau tidak. Ini doktrin keagamaan ya. Sebagai seorang muslim kita harus yakini itu, bahwa yang akan mendapat manfaat dari amal itu hanya seorang muslim. Perkara teman kita di sebelah mengatakan nggak bisa terus agama buat, ya urusan dulu itu mah gitu kan, silakan aja. Urusan kita mah menurut agama kita ini gitu kan. Karena Allah jelas tuh inna dina indallahi Islam. Itu kan jelas. Jadi iman itu menentukan. Kemudian ilmu itu juga menentukan kalau diterima atau tidaknya. Jadi kalau iman kaitannya masalah pahalanya. Kalau ilmu menentukan diterima atau tidaknya. Kalau pahala itu balasan, ya kan? Ilmu qabul atau tidak. Ini kira-kira nih, dibalas dulu atau diterima dulu sama Allah? Diterima dulu. Kalau nggak diterima, boro-boro dibalas. Orang nggak diterima, itu kan? Jadi kata Imam Ghazali, pahala itu baru diberikan kalau amalnya diterima oleh Allah.
Kalau bahkan amalnya nggak diterima, ya buru-buru mengharapkan pahala, diterima aja enggak. Di antara syarat diterima atau tidaknya suatu amal itu adalah dengan ilmu. Maka dikatakan dalam matan oleh para ulama, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Sholat nggak pakai ilmu, baca Quran nggak pakai ilmu, puasa nggak pakai ilmu, terus apa? Pakai perasaan. Perasaan saya begini, ya pakai perasaan, selesai. Asal kalau hukumnya. Nanti dari ilmu itu terlihat mana yang benar, mana yang tidak sesuai kaidah ilmiah. Yang tidak sesuai kaidah ilmiah ya, bukan yang berbeda, karena berbeda belum tentu salah. Sebab sumber ilmu walaupun merujuknya semua mazhab kepada Quran dan hadis, tetapi Nabi membuka peluang ya, karena ini praktekannya dalam beberapa kesempatan cenderung berbeda-beda. Itu amal itu. Jadi iman untuk balasannya, ilmu untuk diterima atau tidak. Lah kalau amal pemantesnya Pak, kalau bahasa Imam Ghazali, ada orang Bapak sekalian diberikan sebidang tanah. Tanah itu dianggurin aja udah. Ya enggak ditanam, enggak dicampur, tapi dia berharap, ya Allah semoga 2 bulan lagi saya panen besar katanya. Ada yang panen, nanam aja enggak gitu kan. Itu ketika dia membahas tentang tulul amal, orang yang berangan-angan kosong. Itu dia punya tanah, nggak pernah ditanam, berharap panen. Lalu yang nanam aja bisa gagal panen, betul? Orang ini nggak nanam, itu amal Pak. Mau masuk surga tapi nggak mau beramal, itu kayak gitu kelakuannya tuh. Pengen panen tapi nggak mau nanam. Orang beramal saja bisa kepleset, apalagi nggak mau beramal. Jadi ini nggak bisa dipisah antara iman, amal, dan ilmu. Iman kewajiban kita, doktrinal. Amal bukti keimanan kita. Karena yang beriman, kenapa nggak beramal? Dan ilmu sebagai rantai keilmuan, rantai sanad, rantai keselamatan, supaya amal kita tidak menyimpang. Saya kira itu. Pak Heri dulu tadi, langsung dulu ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amal yang dilakukan setiap hari dengan amal yang dilakukan 11 hari itu lebih mana yang sama? Yang kedua, di mana amal sedekah kita itu terhapus di saat kita itu membanggakan diri tanpa bangga jadi itu terhapus pada saat juga pada saat dia ketika kalimat itu. Yang ketiga, ada seorang dia bersedekah, dia tahu bahwa sedekah itu satu barang yang ibaratnya abu-abu, parahnya. Apakah itu makruh atau tidak? Allah. Baik, pertanyaan baik. Yang pertama, manakah yang lebih utama? Seseorang beramal setiap hari, ya kan, walaupun kecil, atau yang sebulan sekali? Anggaplah sedekah. Misalnya sedekah kita langsung praktek. Mana yang lebih utama? Orang sedekah setiap pagi, sedekah subuh, setiap pagi 1.000, berarti atau 2.000. Anggaplah kalau sebulan dia 60.000, gitu kan? Atau sebulan sekali tapi 50.000 misalnya, atau 70.000 misalnya, gitu kan? Mana yang lebih afdal nih? Tiap hari dia sedekah atau yang sebulan sekali dia sedekah? Ini pertanyaan bagus. Tapi begini dulu Bapak sekalian, jangan terlalu terpaku dengan afdal. Itu dulu ya. Saya ingin kita punya mindset jangan terlalu terpaku dengan konsep afdal. Jangan terlalu terpaku. Karena apa? Di samping afdal ada kata lain yaitu aula.
Kalau afdol lebih utama pahalanya. Kalau aula lebih utama untuk dikerjakan, walaupun pahalanya tidak lebih banyak. Nah, itu jadi jangan terlalu sama afdol dulu. Contoh misalnya gini, contoh sedekah. Ini sedekah kan umum ya. Pakai duit boleh, pakai air boleh, pakai beras boleh, kan gitu kan? Pakai baju boleh. Sedekah ilmu juga boleh. Beda sama infak. Kalau infak harus harta. Kalau sedekah nggak mesti harta. Tapi ulama semua mengatakan sedekah yang paling afdal adalah air. Itu ya. Jadi ngasih minum itu sedekah yang paling afdal. Bayangkan Pak, kalau satu masjid atapnya nyumbang air doang semuanya. Kita istighosah nih. Ya kan istighosah nih. Butuh buka kotaknya, wah ini aqua semua isinya. Kembung kan? Geser. Kenapa? Mau afdol, ya kan? Di bawah air nasi, box makanan, nasi makan semua, nggak pakai air, wah seret. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa kita pakai tuh. Sedekah objek yang afdol adalah kepada kerabat yang miskin, betul? Lebih utama ke kerabat yang miskin atau tetangga yang miskin? Kerabat yang miskin dapat 2 pahala, 1 pahala sedekah, 2 pahala silaturahim. Sekarang konteksnya yang kerabat tinggal di kampung, depan mata tetangga miskin. Nah, tetap lebih afdol kerabatnya. Cuma sekarang yang depan mata lagi punya hajat, maka lebih utama untuk dibantu pada saat itu juga. Makanya saya katakan, kadang-kadang kita nggak bisa berpatokan kepada afdol dan tidaknya. Kalau kita bicara afdol, yang afdol sedekah tiap hari, gitu loh. Ya, sedekah tiap hari itu afdol. Ya. Tapi sekarang begini, sedekah tiap ada seseorang si A sedekah tiap hari 1000, sebulan 30.000. Setiap sedekah dia minta, ya Allah, Firdaus. Saya minta Firdaus. Bidadari 70. Sama Nabi bertetangga. Sedekahnya 1000. Berarti mahar bidadarinya berapa sehari? 1000. Di dunia yang ada minta bidadari mahar 1000. Sementara si B sedekahnya sebulan sekali 500.000 buat bayar listrik. Kira-kira udah ketahuan kan? Mana yang walaupun prakteknya barangkali sedekah tiap hari afdol, tetapi secara nominal udah lain. Belum kita bicara objek, belum kita bicara kebutuhan. Ada orang yang datang ke rumah kita, Pak tolong Pak, kenapa nih? Saya butuh duit. Buat apa? Istri saya mau lahiran, saya harus deposit buat Faisal. Berapa? 5 juta. Sebentar ya, kita kasih apa? Beli nasi uduk. Ya kan? Orang lagi butuh duit, kita kasih nasi uduk. Betul sedekah, tapi nggak cocok. Artinya apa? Kadang-kadang nilai sedekah menjadi afdol kalau cocok. Orang haus dikasih air, cocok tuh. Orang lapar dikasih nasi, cocok. Itu namanya sedekah dzil hajah. Sedekah sesuai hajat. Yang butuh duit dikasih duit, yang butuh air dikasih air, yang butuh pakaian kita kasih pakaian. Itu bisa menjadi afdol nilainya. Jadi objek, belum waktu, belum tempat. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa bersedekahlah. Yang bisa harian monggo, yang bisa seminggu sekali ya nggak apa-apa, yang sebulan sekali nggak apa-apa, yang nggak pernah kebangetan, ya kan, musuhnya nggak sempet gitu kan. Itu Pak ya. Jadi yang khawatir sama ininya udah, ya sedekah saja. Yang kedua tadi, lalu mungkin tersebut, mungkin terdetik di hatinya. Ini kalau nggak ada gue nyumbang karpet atau buat kedinginan semua jamaahnya, nah misalnya. Ini di mana nilai sedekahnya? Berarti timbul apa? Riya, ya, timbul ujub. Itu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kalau seperti itu maka amalnya itu tertahan, ya, tertahan, nggak batal, tertahan. Sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat, Allah kembalikan. Tapi kalau dia nggak bertobat, maka tertahan terus. Ya, jadi hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai terbit. Ya, tapi selama masih di hati itu masih lebih ringan. Kalau sampai terucap itu lebih
Yang terakhir tadi itu sesuatu yang abu-abu. abu-abu. Abu-abu itu barangkali hukumnya apa subhat atau bahkan dia sendiri nggak tahu ini yang mau saya sedekah ini uangnya halal, haram atau 50-50 gitu. Ini bagaimana nilai sedekahnya gitu kan. Perkara subhat itu begini, kata Nabi kita, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna illa katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal haram itu ada perkara subhat. Yang bahasa Nabi, banyak orang yang tidak tahu. Karena banyak orang yang tidak tahu berarti ada orang yang tahu, cuma sedikit kan gitu kan. Nah, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan sebetulnya yang subhat itu nggak ada. Yang ada itu halal dan haram. Itu barang ente haram, cuma ente aja nggak tahu. Nah, digituin gitu. Karena begitu tanya ke yang lebih alim, ini gimana Pak Kiai? Oh itu haram, kayaknya tahu itu haram. Berarti kita nganggap subhat, padahal itu sebetulnya haram. Oleh karena itu Nabi menyebutkan kepada orang-orang awam kayak kita nih untuk banyak bertanya. Toh dalam tanda kutip misalnya katakanlah terpaksa tercampur lalu kita sedekahkan. Ya, itu ada ulama mengatakan jika memberikan manfaat secara sosial ya ke masyarakat, meringankan beban orang, ya kan, itu tetap ada faedah. Ya, tetap ada faedah. Cuma kalau untuk mengharap pahala yang afdol ya susah. Karena ada hadis Nabi lagi yang lain mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, thayyib itu artinya baik. Allah enggak terima kecuali yang baik. Ya kan? Ini pernah ada yang nanya ke saya, Ustaz gimana kalau saya sedekahkan bunga bank? Jadi dia nabung di bank, kan dia udah tahu ya sebulan sekian atau setahun dapat sekian. Loh kok lebih? Nah, kelebihan itu bagaimana hukumnya? Nah, dia ini kan bunga nih, bla 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 bla. Saya sedekahin aja gimana? Ambil sedekahin aja. Kalau ente ngambil orang-orang yang Cina apa dia ngambil bunga apa juga dimanfaatin. Ambil sedekahin buat orang muslim yang susah. Ya kan nggak apa-apa. Ya kan? Sedekah aja. Bermanfaat secara sosial. Yang tidak boleh kalau sudah jelas dan tegas haram. Itu berarti nggak sama sekali. Nauzubillah, nauzubillah. Saya kira itu. Pak, saya nanya dia, monggo Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam perjalanan wisata ini saya ini hari dapat ilmu dari Pak Ustaz tadi bahwa apabila kita memakan makanan dari orang kaya kita yang dermawan yeah, dapat berkah. Memang salah satunya mohon kalau salah diperbaiki. Salah satu sahabat Rasulullah kalau nggak salah Utsman mengantri untuk mendapatkan sedekah dari salah satu sahabatnya lagi. Sehingga yang lain bertanya, kok orang kaya ngapain sih bersedekah? Iya. Dijawab bahwa apabila saya dapat dari sumbangan itu atau sedekah itu akan dapat berkah. Iya. Karena apabila digunakan katanya akan lebih berkah lagi itu. Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan baik. Jadi seperti yang tadi pernah saya sampaikan sedikit bahwasanya memakan makanan dari orang yang dermawan, terlepas dari kaya ataupun miskin. Orang miskin dermawan, orang kaya dermawan, ya, itu mendatangkan banyak manfaat, bahkan menjadi syifa, menjadi obat, ya, obat bagi orang yang memakannya. Ya, karena orang yang dermawan ketika dia menyuguhkan sesuatu, itu dia penuh keikhlasan, penuh kerelaan. Dia semata-mata mengharap pahala dari Allah. Kita nggak ada makasih pun buat dia nggak ada soal, karena yang dia tanya bukan kita, tapi Allah. Nah, orang yang di hatinya hanya mengharapkan pandangan dari Allah, itu Allah masukkan nur ya pada hatinya, pada amalnya, pada hartanya, pada makanannya. Yang kalau dimakan oleh saudaranya itu akan mendatangkan berkah. Nanti berkah itu bisa kesehatan, kekuatan, semangat untuk berbuat taat. Ada Jim, kalau bahasa Pak Yedi yang sering ke Los Angeles nih. Ya kan? LA. Kalau saya paling Benteng Agung, LA-nya Los Angeles gitu kan. Ada ungkapan begini, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Artinya apa yang kita makan itu berpengaruh.
Kalau orang banyak makan haram, itu ada nggak pengaruh pada ibadah? Pasti. Ya, para pakar, para ilmuwan, para cendekiawan mengatakan makanan haram itu satu, mempengaruhi semangat ibadah, jadi berat. Yang kedua, mempengaruhi perilaku, jadi bejat. Yang ketiga, mengeraskan hati. Itu makanan haram. Jadi kalau makanan yang haram berpengaruh, maka makanan yang baik, yang halal pasti ada pengaruhnya. Apalagi jika makanan itu diberikan oleh hamba Allah yang soleh dan dermawan, pasti lebih berpengaruh lagi. Makanya para sahabat itu senang memberi dan senang menerima. Itu bab pertama. Makan makanan orang yang dermawan. Itu berkah dan menyehatkan. Yang kedua apa? Adab dalam bertamu. Ya kan? Saya sering mengatakan kepada bapak semua bahwasanya kita kalau bertamu harus menghormati yang punya rumah. Walaupun bapak sedang puasa sunnah, lagi puasa sunnah nih, tapi sang tuan rumah udah nyiapin subuh-subuhan khusus buat kita. Mungkin dia nggak tahu kita lagi puasa. Batalin nggak puasanya pak? Batalin. Menghormati yang punya rumah. Jangan dia udah nyiapin terus, oh maaf saya lagi sholat, waduh gitu kan. Jangan begitu. Begitu pula kalau kita yang menjamu, ya kan, tamunya disuguhin minuman, makanan, tapi kita diem aja. Lagi sunnah nih, nggak makan Ustaz, saya lagi sawal, nggak jadi minum tamu saya, gitu kan? Nggak jadi minum ya. Jadi tamu menghormati tuan rumah dengan cara tamu makan suguhan yang dia berikan. Itu ada. Sebagaimana adatnya tuan rumah adalah menjamu tamunya. Itu kecuali puasa wajib, nggak boleh kita batalin. Atau puasa qadha yang wajib, atau puasa nadar yang wajib, itu nggak boleh dibatalin tuh. Tapi selama dia puasa sunnah, mau makan makanan yang disuguhkan, itu perkara yang dianjurkan. Ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, itu pernah lagi berpuasa, tiba-tiba lewat tukang air, tukang jual air lewat, air, siapa yang minum air saya, yang beli air saya, semoga dirahmati Allah. Dia langsung datang, berapa? 1 gelas sekian, beli, batalin. Muridnya nanya, loh kok dibatalkan Imam? Saya mengharapkan doanya dia, yang minum air itu dirahmati Allah. Puasa sunnah ini, ulama besar, tapi dia mengharapkan doa walaupun dari orang kecil. Itu, ya. Saya kira itu Allah. Siapa tadi? Ada? Ya, monggo Pak Dedi. Kalau orang bank rajin berkhidmat atau berzakat, waktu itu bunganya sekarang sekitar 6%. Iya. Tapi kalau pegadaian setahun itu bunganya bisa sampai 36-40%. Oke. Bagaimana Ustaz? Dia rajin di bank mereka. Iya. Itu. Masalah bank ya. Oke, masalah bank. Saya ingatkan dulu bahwa memang ada khilafiyah di sini. Kalau Bapak pergi ke Mesir, Darul Ifta, atau kalau bahasa kita ketua fatwa gitu, komisi fatwa gitu. Darul Ifta Mesir itu menyebut, memfatwakan bahwa yang namanya bunga bank itu bukan riba. Tapi kalau Lajnah Daimah Arab Saudi memfatwakan riba. Ya kan, bunga bank itu riba menurut Lajnah Daimah Arab Saudi. Tapi kalau Darul Ifta mengatakan itu bukan riba. Berarti ada khilafiyah. Di Indonesia sendiri itu terbelah para ulama itu. Ada yang memfatwakan tegas-tegas riba, ada yang memfatwakan itu jelas bukan riba, ada yang tengah-tengah nih. Ada yang tengah-tengah karena tidak tegas memang. Pertama, kita garis bawah dulu bahwa kalau riba semua ulama bilang haram. Ya, itu jelas dalilnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli, tetapi dia mengharamkan riba. Jadi semua ulama sepakat bahwa riba itu haram. Tapi tidak semua ulama sepakat bunga bank itu riba. Itu menjadi masalah. Maka kalau kita temukan nanti ada ulama mengatakan bunga bank boleh, jangan dituduh ini ulama menghalalkan riba, karena menurut dia itu bukan riba. Nah, gitu ya. Nah, saya pribadi mengambil pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba. Ya, itu pendapat yang saya ambil. Ya, mengatakan bahwa bunga bank bukan riba. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang sangat berat dan sangat rumit
ketika kita mengambil pendapat itu riba. Contoh dulu, ya, masalah khamr itu halal atau haram? Haram. Oke. Sekarang ada orang menanam anggur, tapi dari awal dia udah bertujuan anggur itu untuk diperas supaya menjadi khamr. Nanam anggurnya halal atau haram? Haram. Karena dari awal tujuan dia itu untuk khamr. Nah, jadi dari awal nih dia nanam itu tujuan buat khamr. Jadi kalau khamr itu haram, maka yang menanam anggur untuk khamrnya haram, yang memerasnya untuk jadi khamr haram, yang memasukkannya ke dalam tong untuk ditanam, diendapkan, difermentasikan haram, yang mengangkut itu ke ruang bawah tanah supaya terendap haram, yang membuat gentongnya untuk tempat khamr haram, yang memasukkannya ke botol khamr haram, yang membuat botol khamr haram, yang membuat labelnya, yang desain label khamr, topi miring, topi lurus, topi kebalik misalnya gitu kan, haram, yang nempelin itu labelnya ke botol haram, yang nutupnya juga haram, yang membelanjakannya haram, yang mengantarkannya haram, drivernya haram, betul? Jadi kalau udah haram itu berderet tuh haram semua, yang terkait dengan itu haram. Sekarang kita bayangkan riba, kita pakai itu. Jadi kalau mau haram harus total. Contoh lain apa? Maaf, babi, dagingnya haram, kulitnya haram, tulangnya haram, haram semua. Itu total. Sekarang kalau kita mau mengharamkan, mengambil pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu riba dan haram, maka sekian banyak hal yang terkait dengan perbankan menjadi haram. Nggak bisa setengah-setengah di situ pada akhirnya. Kita ngisi listrik pakai token dari M-Banking jadi haram, ngisi pulsa pakai M-Banking jadi haram. Oh, kalau saya nggak pernah beli lewat bank, saya beli ke agen. Lah, agenmu itu loh modalnya dari bank gitu loh. Terima gaji lewat transfer, harusnya haram itu. Nah, jadi terlalu banyak Pak, terlalu banyak. Kenapa? Karena kita belum ada sistem yang betul-betul Islami, yang betul-betul syar'i dan dalam tanda kutip. S1 saya Pak itu 2 jurusan, tarbiyah sama syariah, hukum Islam. Bahkan bank yang katanya bank Islam, bank syariah di Indonesia itu nggak syariah amat sebetulnya. Istilahnya aja Pak. Iya, mestinya apa? Untung sama ditanggung, rugi sama dibagi. Tapi kalau ente pinjam ke bank syariah, untung ya bayar, rugi ya nggak mau tahu, ente utang bayar juga gitu kan. Yang membedakan cuma kalau di bank Islam itu ada akad bahwa uang nasabah tidak boleh dipinjamkan kepada para pengusaha atau siapapun dalam kutip untuk yang maksiat, pengusaha diskotek, pengusaha bir, nggak boleh itu pakai uang kan gitu. Tapi dalam tanda kutip pada akhirnya cuma beda-beda bahasa saja untuk masalah apa namanya bunganya, ya bahasanya mudoroba, inilah itulah. Karena belum ada yang pure, jadi kita sulit untuk mengatakan bahwa orang kerja di bank gajinya halal atau haram. Saya itu dengar almarhum bapak saya sendiri itu memfatwakan karena muridnya itu bekerja di bank, ya kan? Pak Edi tahu? Nah, itu kan dia mandiri kan? Direktur kan mandiri, istrinya manajer di BCA kan? Nah itu kan, itu sudah ada pertanyaan sejak lama itu. Gimana nih Pak Kiai hukumnya? Halal Pak, cuma sampai mesti banyak sedekah memang. Nah sekarang riba itu kan begini Pak. Kenapa Allah mengharamkan riba? Jadi selalu ada alasan filosofis dan sosiologis sebetulnya. Contoh begini, ada orang yang pinjam uang ke kita, dia pinjam 5 juta, ya kan? Kita suruh bayar 10 juta, itu riba nggak? Riba itu jelas itu, ya kan? Bayangkan dalam kondisi dia misalnya kejepit untuk anak masuk sekolah, daftar 5 juta, akhirnya udah boleh Pak di 5 juta, tapi balikin 10 juta. Itu mencekik namanya. Orang lagi susah pinjam uang malah disuruh bayar bunganya yang besar. Jadi wajar kalau Allah mengharamkannya, karena secara sosial itu memanfaatkan kesulitan orang untuk mendapat keuntungan. Sekarang bayangkan orang yang minjem ke bank, pengusaha, dia mau buka ruko baru, mau bikin perumahan baru, mau beli kapal baru,
yang dari perusahaan dia yang baru itu, kantor cabang yang baru itu, restoran yang baru itu, dalam 3 bulan dia udah balik modal, dapat untung besar. Wajar nggak kalau kemudian bank minta kelebihan dari utangnya? Karena karena bank harus memakai uang nasabah. Nasabah yang uang yang dipakai oleh si peminjam ini diberikan manfaat. Bukankah Nabi itu memiliki sunnah? Nabi itu kalau minjem pasti lebih bayarnya, Pak. Pasti lebih. Nabi kalau minjem 100 dinar, Nabi balikannya nggak 100 dinar, pasti lebih. Walaupun nggak diakadkan. Itulah kenapa orang Yahudi senang minjemin duit ke Nabi. Kenapa? Pasti lebih Nabi bayarnya. Dan Nabi nggak minjem sama sahabat. Kenapa? Sahabat nggak mau dibayar soalnya kan gitu. Ya nggak enak juga gitu kan. Jadi Nabi minjem sama orang Yahudi. Yahudi senang percaya. Mereka welcome gitu. Kalau perlu sering-sering utang gitu kan. Nabi pasti lebih. Termasuk akhlak orang yang berhutang adalah kalau dia bayar dia lebihin. Sebagai apa? Bentuk terima kasih. Nah itu yang diikat sama bank itu, karena si orang yang minjam ini pakai uang dari orang lain yang ditampung oleh bank mengelola itu, mencatat itu, menjaminnya, maka diberikan sesuatu kepada para pemilik uang. Itulah yang kita kenal sebagai bunga dan kutip. Sehingga orang-orang yang meminjam di bank dengan tujuan ekspansi bisnis nggak bisa kita samakan dengan orang yang terjepit lalu terpaksa minjem dikasih persyaratan bayar 2 kali lipat lah atau apa. Beda konteksnya. Perhatikan bagaimana ulama-ulama Jawa Timur ya ketika itu yang memfatwakan pada akhirnya ya wajar lah kalau sekarang kemudian bank minta kelebihan. Orang itu uang orang yang dipakai gitu kan, juga bukan buat perkara darurat. Tapi kalau tetangga kita nih darurat pinjam uang mau 1.000 dimintain tambahan jadi 600, itu nggak boleh itu, haram itu. Ya, orang susah malah dimanfaati. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Walhasil bekerja di bank pada akhirnya silakan saja selama itu pekerjaan yang baik, yang halal, cuma memang harus banyak sedekah. Kecuali apa? Sampai muncul satu sistem di Indonesia terutama di mana bank itu benar-benar pure sesuai syariat, maka kita tinggal itu bank konvensional ya, untuk lebih berihtiyat ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dan nanti terakhir barangkali sebelum kita tutup ada cukup ya. Nah, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.